Mungkin terkesan bisa dikatakan hiperbola kali ya yang ada di judul di thumbnail. Tetapi saya melihat dengan adanya pertumbuhan produksi, bukan produksi aja ya, pertumbuhan kepemilikan lah ya dari mobil, harusnya ini SMSM juga bisa mendapatkan durian runtuh di situ. Seperti apa? Di video kali ini saya akan mengulas lebih tentang SMSM dan mungkin akan berefek juga ya ke auto karena ini menurut saya salah satu perusahaan yang linear ya, yang sama ya. Jadi tentang SMSM. Kalau dari laporan keuangan kuartal 1 2023 di sini dijelaskan bahwa kegiatan usaha perusahaan ini adalah bergerak di bidang industri suku cadang dan aksesoris untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Saya pun awalnya mengira ini suku cadang untuk motor juga ya. Tapi ternyata ini untuk mobil ya dan industri dan ya roda 4 ke atas atau lebih gitu. Kalau kita lihat di Google ya, produksinya itu filter, radiator, oil cooler, kondensor, brake pipe, full tank, exhaust system dan press part. Nah ini terus merek dagangnya Sakura Filter telah terdaftar lebih dari 100 negara di dunia gitu. Nah ini terus saya lihat di workshop di SMSM juga main produknya Sakura Filter sama radiator ya, ADR radiator. Ini juga sudah lebih dari 30 negara untuk pelanggan setia. Ini radiator, kalau ini 40 tahun yang Sakura Filter ya. Nah ini saya buka data di Google ya. Terus kata data ini adalah jumlah mobil penumpang di Indonesia mencapai 17,2 juta unit di akhir 2022. Datanya seperti ini. Mengalami kenaikan ya. Di 2021 itu 16,4, sekarang 17,2. Jadi ada pertambahan 800 ribu ya. 800 bagi 16 berapa tadi? 16,4 ya. 16,4. 16.400 lah. Nah, penambahannya ada 4% lah ya, 4%. Jadi ini masih ada pertumbuhan gitu. Dan nah ini provinsi ya. Penumpang paling terbanyak 2022 itu Jawa Barat, DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah dan seterusnya. Jawa lah ya. Jawa ini paling tertinggi yaitu Jawa Barat terutama 3,8 juta unit. Kemudian paling sedikit di Kalimantan. Udah ini. Ini dari data di katadata.co.id gitu. Oke, kita ulas ya sedikit laporan keuangannya. Dan saat ini perusahaan ini saya tag di jam 11.26 perdagangan tanggal 6 Juni. Harganya di 18.20. Oke, terus dia baru bagi dividen ya. Dia baru bagi dividen itu di akhir Mei kemarin 25 tuh sebesar dividen yieldnya sebesar 5,46, payout rasionya 65% lah. 65%. Oke, kita simak ya laporan keuangannya. Ini laporan keuangannya untuk kasnya sendiri ya, kas untuk aset lancarnya ya. Kasnya oke, mengalami kenaikan. Kalau kita cek di kasnya sendiri senilai ini dalam jutaan 1,1 T. 1,1 T ini 1,1 T ini paling banyak itu di deposito, which is good ya, 800 M sendiri. Bagus banget ya. Dan dalam bentuk dolar, dari 800 M dalam bentuk dolar tuh mereka 480-an. Jadi bagus banget nih perusahaan SMSM. Suku bunganya rupiah 2 sampai 5,5, dolarnya 3,3% sampai 4,15 gitu. Tapi kan masih ada unsur kurs di situ. Jadi ini hal yang bagus, kita bisa apresiasi. Nah, kalau kita cek ya kasnya sendiri itu kan 1,1 T.
Sedangkan liabilitasnya khususnya hutang banknya yang berbunga itu berapa? Ini ada hutang bank jangka pendek 77 M ditambah berapa lagi nih? Terus jatuh ini 14, yang utang bank jangka panjang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun ini 14.875, dan sama ini utang bank jangka panjang 117. Nah, totalnya itu 208 M. Dan ini sudah bisa ketutup banget dengan kasnya yang 1,1. Jadi masih ada free cash itu 900 M. Luar biasa ini perusahaan. 900 dan ditambah ekuitasnya ya. Dari saldo laba yang belum ditentukan itu 2,8. Jadi ini perusahaan hampir mempunyai 4 triliun. Hampir mempunyai 4 triliun free cash flow. Ini luar biasa ini perusahaan. Luar biasa. Oke, kita simak ya. Dari labanya ya. Labanya ini kan 221 M ya. Kalau kita convert persentase, itu kenaikannya berapa persen sih? Dibagi 187.812. Kenaikannya 17,9. Ya 18% lah kenaikan net profitnya. 18%. Padahal penjualannya atau omsetnya itu tidak naik sesignifikan itu gitu. Kalau kita hitung kenaikan dari omsetnya sendiri itu hanya sebesar 8%, hanya sebesar 8%. Tapi dia bagusnya itu ini termasuk COGS-nya ini berhasil ditekan ya. Sebelumnya COGS-nya tuh berapa persen dari omsetnya ya. Dibagi 1179794. 69,8. Sedangkan sekarang dibagi 1278491. Ya 73. Oh naik ternyata. Naik sih. Ternyata naik. Sorry salah. COGS-nya mereka naik ya sejenis lah ya dengan linear lah ya dengan kenaikan penjualan atau omsetnya sendiri gitu. Nah, tetapi ada hal yang menarik di sini. Yaitu satu, dia berhasil mendapatkan penghasilan operasi lainnya satu. Yang kedua juga ini, penghasilan keuangan. Ini naiknya signifikan. Sebelumnya hanya 1 M doang. 1,7 sekarang jadi 6,8. Lumayan bagus nih perusahaan. Kita cek dulu ya penjualan netnya atau omsetnya ya. Omsetnya sendiri kita cek di note 28 itu dibedakan cuma 2 ya, dalam negeri dan luar negeri. Ternyata kalau kita cek dalam dan luar negeri ini hampir seimbang sih. Paling banyak malah diekspor. Paling banyak diekspor dan mengalami kenaikan ya. Nah, sebelumnya ekspor itu sebesar 736 M. Itu kalau dibandingkan dengan omsetnya, omset tahun lalu ya, itu sebesar 62. Kalau sekarang dibagi 12,78,491, 59. Adanya penurunan dalam bentuk ekspor. Nah, ini kenaikannya signifikan juga di dalam negeri. Hampir 70 M sendiri ya kenaikannya. Nah, ini yang saya tidak tahu ini hal yang bagus atau yang buruk. Yang perlu dicek adalah berapa bebannya ini, beban untuk ekspor sama beban untuk penjualan lokal nih lebih worth it yang mana gitu. Kalau lebih worth, ini buat PR buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jikalau pengen mengulik SMSM ini lebih detail, yaitu bebannya kalau ekspor tuh lebih banyak apa enggak dibandingkan beban kalau didistribusikan atau dijual di dalam negeri. Itu lebih baik dicek sendiri aja buat PR-nya. Oke, itu ya. Nah, kalau kita cek lagi tadi ya, kan tadi di awal asetnya sudah sangat oke ya, kasnya ya. Perusahaan berhasil memposisikan bisa dikatakan apa ya, duitnya tuh paling banyak di deposito, which is good. Dan deposito terutama dolarnya luar biasa banyak banget gitu. Nah, kita cek lagi dari penghasilan operasi lainnya di note 32. Ada enggak? Ditulis enggak di sini? Oh, enggak ada ya. Enggak ditulis. Di note 32 kita cek. Nah, ini. Di note 32. Oke.
Ini ternyata ada ya paling gede nih laba transaksi derivatif atau netnya. Rugi selisih kurs ya ini nggak terlalu signifikan sih. Oke, selain itu kita cek lagi yaitu perihal ini penghasilan keuangan. Penghasilan keuangannya di note 34 itu ternyata memang efek dari deposito itu sendiri. Deposito mereka mendapatkan nominal 6M, 6,7, sebelumnya hanya 1,1. Itu hal yang bagus banget sih. Hal yang bagus. Jasa giro mengalami penurunan. Itu sih itu ya poinnya ya kalau saya melihat. Untuk arus kasnya sendiri ya, arus kasnya kalau dari SMSM sendiri tuh dalam hal investasi ya terutama ya. Ini tidak ada yang signifikan. Memang ini ada yaitu eh besarnya expand ya yang mereka lakukan yaitu uang muka pembelian aset tetap yaitu sebesar 32M. Sebelumnya ngeluarin 24M. Nah, kalau kita cek uang muka ini digunakan ini dalam kategori aset tetap berupa bangunan dan prasarana mesin dan peralatan serta kendaraan. Ini sih jadi hanya pembelian aset tetap sih, tidak ada hal yang sangat signifikan untuk perusahaan. Nanti kedepannya mungkin akan berefek ke kelanjutannya ya, terutama kalau dia mesin ya, mungkin dia bisa mempercepat yang namanya pengerjaan dan lain-lain gitu. Nah, ini yang saya masih cari lagi adalah public expose dari si SMSM gitu. Kalau ada public expose-nya dan saya rasa menarik, mungkin nextnya akan saya bahas juga gitu. Nah, SMSM sendiri saat saya take ini tanggal 6 bulan 6 ini berada di PI 11,95 dan PBV di 3,39. Jadi menurut saya standar sih, nggak murah dan nggak mahal gitu. Secara year to date pun juga perusahaan sudah naik 17,68. Sekilas ini ada kalau ini naik habis breakdown, ini masih ya tanda-tanda uptrend sih perusahaan ini. Secara teknikal sekilas ya gitu. Oke, bagaimana jadi secara kesimpulannya apakah SMSM menarik dan sehat? Nggak neko-neko ya. Duitnya banyak dan alokasi buat hutangnya juga sangatlah bisa teratasi dengan kasnya. Berarti perusahaan ini bagus, sehat banget. Cuman tantangannya yaitu bisa nggak perusahaan ini lebih bertumbuh lagi dan menjadi PR buat yang pengen ngulik di SMSM sendiri. Berapa sih beban yang mereka keluarkan ya, khususnya kalau di ekspor maupun penjualan ekspor atau dia di dalam negeri gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita tahu gitu. Mereka makin memanfaatkan yang mana gitu. Kalau misal contoh mereka bebannya ternyata paling sedikit di ekspor gitu. Jadi make sense kalau mereka fokus ekspansinya memang keluar gitu. Itu bisa dicek. Nah, itu menjadi PR dari masing-masing. Cuman harusnya ya dengan adanya pertumbuhan jumlah mobil yang ada di Indonesia itu menjadi durian runtuh untuk si SMSM sendiri. Dan nextnya mungkin adalah mereka ya harusnya bisa lebih memanfaatkan lagi dan mungkin akan switch dalam artian ini mulai banyak industri yang beralih ke green energy khususnya ke listrik. Nah, sudah ada beberapa sepeda listrik, motor listrik dan mungkin nextnya pastinya akan ada mobil listrik juga. Jadi itu mungkin akan switching lagi. That's why saya pengen lihat nih public expose-nya bagaimana. Apakah perusahaan sudah melihat atau mengarah ke sana atau tidak. Gitu. Mungkin itu ya view atau insight saya tentang SMSM. Jikalau ada view lain atau yang tidak sependapat atau punya ya insight lain lah ya, bisa tulis di kolom komentar atau mungkin bisa sharing juga buat teman-teman atau Bapak Ibu atau yang melakukan request tentang SMSM ini. Jadi itu, dan jikalau ada pertanyaan untuk saham lain mau dibahas apa, tulis aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan bye-bye.